Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timor Leste dalam laga kedua di penyisihan grup A SEA Games 2021-2022. Berikut 5 pemain Timnas U23 yang wajib jadi starter lawan Timor Leste. Pelatih Sintayong diperkirakan bakal melakukan perubahan komposisi pemain usai kekalahan telak 0-3 dari Vietnam. Perubahan itu dilakukan demi meraih 3 poin perdana di babak penyisihan grup. Salah satu sosok yang pantas dikedepankan adalah Witan Sulaiman. Pemain milik Lecia Gdansk itu bisa menjadi senjata tim Garuda Muda untuk membombardir pertahanan Timor Leste di laga nanti. Selain Witan, terdapat 4 pemain lain yang juga harus bermain sejak menit pertama untuk meraih kemenangan dan membuka peluang lolos ke semifinal SEA Games 2022. Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U23 tersebut. 1. Witan Sulaiman. Witan duduk di bangku cadangan saat Timnas U23 menelan kekalahan dari Vietnam. Pemuda asal Palu itu baru dimainkan Sintayong mendekati pertengahan babak kedua. Rekan setim Egy di FK Senika itu memiliki kualitas yang mumpuni untuk memberikan perbedaan di lapangan. Witan juga memiliki kelebihan karena bisa bermain di banyak posisi. Kreativitas dan kecepatan Witan dibutuhkan Timnas U23 untuk mengalahkan Timor Leste. Umpan-umpan dari pemain yang pernah berseragam PSIM Yogyakarta itu pun diharapkan bisa memanjakan rekan setimnya di lini depan. 2. Alveandra Dewangga. Dewa, sapaan akrab Dewangga, sudah sewajarnya dimainkan sejak menit pertama. Dewa bisa menggantikan peran Fahrudin Arianto yang performanya tidak terlalu baik saat ditekuk Vietnam. Dewa bisa menjadi tandem yang ideal bagi Rizky Ridho di jantung pertahanan Timnas U23. Pemain PSIS Semarang itu juga memberi warna yang berbeda dengan kemampuannya dalam memberikan umpan yang tergolong baik. Saat kalah dari Vietnam, Dewa diplot sebagai bek kiri menggantikan Firza Andika. Di laga melawan Timor Leste, Dewa cocok untuk diduetkan dengan Rizky Ridho untuk menjaga gawang Indonesia aman dari kebobolan. 3. Marcelino Ferdinand. Status pemain muda terbaik Liga 1 tidak lantas membuat Marcelino dapat garansi starter di Timnas U23. Pemain muda Persebaya Surabaya itu duduk di bangku cadangan di laga perdana. Menghadapi Timor Leste yang secara kualitas berada di bawah Timnas U23, sosok Marcelino layak dikedepankan untuk bermain sejak menit pertama. Adik Octavianus Fernando itu bisa memberikan warna lain dengan skill yang ia miliki. Marcelino bisa menjadi pemain yang memecah kebuntuan dengan kelebihannya dalam melakukan tendangan jarak jauh. Marcelino yang lebih kuat dalam menyerang bisa menjadi opsi mendampingi Mark Klok, Ricky Kambuaya atau Rahmat Irianto di lini tengah. 4. Asnawi Mangkualam. Bergabungnya Asnawi ke Timnas U23 jelas menjadi kabar baik. Mantan pemain PSM Makassar itu saat ini ada salah satu pemain terbaik di pos bek kanan tim asuhan Sintayong. Di laga pertama posisi bek kanan dipercayakan kepada Rio Fahmi. Namun pemain Persija Jakarta itu terlihat belum memperlihatkan penampilan yang meyakinkan. Asnawi jelas harus menjadi pilihan utama andai sudah benar-benar fit. Ia sempat salah jatuh saat membela Ansan Greeners di kali 2. 5. Egy Maulana Fikri. Egy dimainkan sejak menit pertama oleh Sintayong saat melawan Vietnam. Hanya saja performa Egy belum sesuai ekspektasi. Laga melawan Timor Leste jadi momentum tepat buat Egy untuk bersinar. Dari segi kekuatan tim, Timor Leste jelas berada di bawah Vietnam dan juga Timnas U23. Egy bisa memanfaatkan pertahanan Timor Leste yang tidak terlalu solid. Pergerakan Egy di sisi kanan penyerangan dan Witan di sisi kiri bisa menjadi kunci dalam upaya Timnas Indonesia U23 meraih kemenangan perdana di fase grup SEA Games 2022. Jangan lupa subscribe channel ini dan like, komen, share, biar gak ketinggalan berita harian lainnya. Terima kasih.